Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priani dengan NIM C0C023012. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu membuat PPT tentang penyusunan anggaran kas. Pengertian anggaran kas. Anggaran kas ialah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah kas beserta perubahan-perubahan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, baik perubahan yang berupa permintaan kas maupun perubahan yang berupa pengeluaran kas. Anggaran kas merupakan alat penting dalam proses perencanaan dan pengendalian keuangan perusahaan, karena di dalamnya terdapat estimasi penerimaan dan pengeluaran kas untuk periode tertentu di masa datang, sehingga akan bisa diketahui kapan perusahaan dalam keadaan defisit kas atau surplus kas. Fungsi anggaran kas. 1. Menunjukkan jumlah dan waktu kas perusahaan di masa yang akan datang. Kedua, memberikan dasar untuk melakukan tindakan perbaikan jika jumlah kas dalam anggaran tidak cocok dengan jumlah sebenarnya yang terjadi. Ketiga, anggaran kas memberikan dasar evaluasi atas kinerja manajemen keuangan. Tujuan penyusunan anggaran kas. 1. Menentukan saldo atau posisi kas akhir setiap periode sebagai hasil dari operasi yang dijalankan. Kedua, menyelaraskan kas dengan aset tak lancar, utang, modal, pendapatan, dan beban. Ketiga, mengetahui kelebihan atau kekurangan kas pada waktunya. Keempat, mengetahui sumber kas masuk yang diperoleh selama satu periode dan digunakan untuk apa saja kas masuk tersebut. Hal ini tampak pada arus kas keluar. Pentingnya anggaran kas. Kas berfungsi untuk membayar semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan, baik dalam operasi sehari-hari maupun investasi. Karena itu penting bagi perusahaan. Memiliki pembayaran dalam jumlah dan waktu yang tepat akan sangat bermanfaat positif bagi perusahaan. Kekurangan uang akan menyebabkan perusahaan tidak dapat membayar berbagai aktivitas operasi dan investasi. Pembayaran bahan baku akan terganggu. Pembayaran biaya tenaga kerja akan terganggu, dan pembayaran biaya-biaya lain akan terganggu. Sebaiknya kegiatan uang pada suatu hari melebihi kebutuhan perusahaan, menyebabkan terlalu banyaknya uang yang menganggur, padahal seharusnya uang tersebut dapat dikelola secara lebih optimal lagi untuk kepentingan perusahaan. Karena itu, penting sekali bagi perusahaan untuk memiliki kas dalam jumlah dan waktu yang tepat, agar kas tersebut dapat dipergunakan secara optimal tanpa mengganggu operasi perusahaan. Kegunaan anggaran kas. 1. Dasar yang sehat untuk pemantauan posisi kas secara terus-menerus. Kedua, menggunakannya dalam menentukan kemampuan perusahaan dan membayar dividen kepada pemegang saham. Ketiga, sebagai dasar pengembalian keputusan pinjaman atau tambahan modal sendiri untuk menutupi defisit kas. Keempat, menggunakannya dalam meningkatkan kemampuan membayar kewajiban jangka pendek. Kelima, sebagai dasar kebijakan pembelian kredit. Keenam, menggunakannya dalam memperkuat posisi dalam penawaran. Faktor yang mempengaruhi anggaran kas. 1. Kegiatan operasi. Kegiatan perusahaan yang bersifat rutin dan terus-menerus. Kegiatan operasi utama dari perusahaan adalah membeli dan menjual produk atau jasa. Kedua, kegiatan investasi. Kegiatan yang dapat meningkatkan dan menurunkan aset tak lancar yang digunakan perusahaan. Ketiga, kegiatan pendanaan. Kegiatan yang berkaitan dengan hutang dan modal sendiri. Bentuk penyusunan anggaran. 1. Bentuk tunggal. Anggaran kas bentuk tunggal disusun dengan cara mengelompokkan suatu kelompok kas masuk dan satu kelompok dari kas keluar. Kedua, bentuk campuran. Anggaran kas bentuk campuran disusun dengan cara tiap kegiatan kas masuk dikurangkan dengan kas keluarnya, sehingga dapat diketahui kas masuk bersih atau kas keluar bersih dari masing-masing kegiatan perusahaan.
Metode dalam penyusunan kas. 1. Metode perkiraan kas atau metode langsung. Metode ini didasarkan oleh analisis peningkatan dan pengurangan secara rinci atas rekening kas yang dianggarkan, yang akan mencerminkan semua arus kas masuk dan keluar dari anggaran. Kedua, metode ikhtisar rugi laba, metode tidak langsung, yaitu titik tolak dalam metode ini adalah laba bersih yang direncanakan yang terlihat pada ikhtisar rugi laba yang dianggarkan. Laba bersih yang direncanakan diubah dari dasar aktual menjadi dasar kas, artinya disesuaikan dengan perubahan rekening modal kerja non-kas seperti persediaan piutang biaya yang dibayar di muka, aktual dan penundaan selanjutnya, sumber kas lainnya dan kebutuhan kas lainnya yang diperlukan dalam penyusunan anggaran kas. 1. Laporan laba rugi lengkap yang digunakan khusus untuk menyusun arus kas. Kedua, neraca perbandingan yang memuat informasi tentang kegiatan investasi keuangan dan operasional. Ketiga, analisis atas perkiraan yang menggambarkan berbagai jenis transaksi dan kejadian yang mempengaruhi kas. Format anggaran kas. 1. Aktivitas operasi. Berbagai aktivitas yang berkaitan dengan upaya perusahaan untuk menghasilkan produk perusahaan sekaligus semua upaya yang terkait dengan upaya menjual produk. Kedua, aktivitas investasi. Berbagai aktivitas yang terkait dengan pembelian dan penjualan harta perusahaan yang dapat menjadi sumber pendapatan perusahaan. Ketiga, aktivitas pembiayaan. Semua aktivitas yang berkaitan dengan upaya untuk mendukung operasi perusahaan dengan menyediakan kebutuhan dana dari berbagai sumbernya beserta aktivitas pembiayaan. Semua aktivitas yang berkaitan dengan upaya untuk mendukung operasi perusahaan dengan menyediakan kebutuhan dana dari berbagai sumbernya. Langkah-langkah menyusun anggaran kas. 1. Menyusun anggaran penagihan piutang. Kedua, menyusun anggaran penerimaan kas. Ketiga, menyusun anggaran pengeluaran kas. Keempat, menyusun anggaran kas yang bersifat sementara. Artinya, bisa terdapat saldo akhir yang minus atau negatif. Kelima, memperkirakan biaya bunga. 6. Menyusun anggaran kas akhir. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.